Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnandina Atika, NPM 16 18 00 17 21 dari S1 Farmasi Universitas Pekalongan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas dari praktikum FTS steril mereview jurnal. Jurnal yang saya review itu jurnal tentang injeksi rekonstruksi yang berjudul Stability of Coamoxiclav Reconstituted Injectable tahun 2015 yang ditulis oleh Abu Bakar O dan kawan-kawan. Tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh suhu, cahaya, dan pH medium terhadap stabilitas dan sterilitas injeksi koamoxicillin yang telah direkonstitusi atau dilarutkan. Alasan penelitian pada jurnal ini yaitu karena injeksi rekonstitusi koamoxiclav hanya digunakan untuk dosis tunggal, sedangkan sisanya dibuang dan tidak digunakan lagi pada dosis selanjutnya karena ketidakstabilan zat aktif koamoxiclav yang merupakan kombinasi dari amoxicillin dan asam klavoniat. Zat aktif ini tidak stabil dalam bentuk sediaan injeksi. Setelah itu dicari kondisi penyimpanan yang tepat agar rekonstitusi dari injeksi koamoxiclav tersebut dapat bertahan lebih lama. Yang diteliti pada jurnal ini yaitu stabilitas dari injeksi rekonstitusi koamoxiclav. Selain itu juga dilakukan pengujian dengan metode HPLC untuk analisis komponen obat. Pada jurnal ini tidak terdapat formulasi karena sampel yang digunakan itu injeksi rekonstitusi koamoxiclav dari merek Jumintun. Injeksi tersebut langsung direkonstitusi. Segera setelah rekonstitusi dilakukan analisis dengan HPLC dan pengujian stabilitas dengan beberapa kondisi penyimpanan. Untuk pengujiannya, yang pertama yaitu dilakukan persiapan dan pemrosesan sampel. Untuk setiap kondisi penyimpanan, yaitu ada 4 kondisi penyimpanan. Itu disimpan pada suhu 4-8 derajat Celcius pada kondisi gelap dan terang. Itu untuk yang pertama dan kedua. Lalu untuk yang ketiga dan keempat disimpan pada suhu 30 derajat Celcius pada kondisi gelap dan terang. Berarti disiapkan 4 serbuk injeksi rekonstitusi. Serbuk tersebut dilarutkan untuk masing-masing vial dengan 20 ml air steril untuk injeksi. Setelah direkonstitusi, 20 mikroliter dari masing-masing 4 vial dengan konsentrasi 5 mg per mili amoxicillin dan 10 mg per mili untuk asam klavulat ditarik dengan mikropipet, lalu dipindahkan ke dalam labu ukur 50 ml dan ditambahkan aquades sampai tanda batas. Lalu 20 mikroliter yang terbentuk terakhir tersebut digunakan untuk metode analisis dengan HPLC. Sedangkan yang 4 botol tadi tersebut dimasukkan ke dalam inkubator itu untuk suhu 4-8 derajat Celcius pada kondisi gelap dan terang. Lalu juga diatur suhunya pada 30 derajat Celcius untuk kondisi penyimpanan gelap dan terang. Selain itu juga pH larutan koamoxiclav dalam vial-vial tersebut dicek pH-nya pada awal segera setelah direkonstitusi tersebut, yaitu pada jam ke-0, lalu pada jam kedua dan jam ke-4. Dari pengujian tadi, hasilnya dapat dilihat pada tabel ini. Pada kondisi penyimpanan dalam gelap pada suhu 4-8 derajat Celcius pada waktu ke-0, warna dari injeksi rekonstitusi tersebut kuning pucat dengan pH 8,6 +- 0,08. Lalu pada jam kedua, warnanya masih tetap kuning pucat dengan pH yang menurun yaitu 8,54 +- 0,01. Lalu pada jam keempat dicek lagi dan warnanya sudah berubah menjadi kuning gelap dengan pH yang tetap yaitu 8,54 +- 0,01. Lalu pada kondisi dalam cahaya pada suhu 30 derajat Celcius pada jam ke-0, warna dari injeksi rekonstitusi tersebut kuning pucat dengan pH
8,56 plus minus 0,2. Pada jam kedua warnanya masih sama kuning pucat dengan pH juga masih tetap yaitu 8,56 plus minus 0,2. Lalu pada jam keempat dicek lagi, warnanya sudah berubah menjadi coklat tua dengan pH-nya yang menurun 8,33 plus minus 0,05. Lalu pada kondisi terang pada suhu 4 sampai 8 derajat Celcius pada jam ke-0, warna dari injeksi tersebut kuning pucat dengan pH 8,51 plus minus 0,03. Pada jam kedua dicek, warnanya masih sama kuning pucat dengan pH yang sama, masih tetap pH-nya. Lalu pada menit keempat, warnanya agak berubah menjadi kuning gelap dengan pH-nya menurun menjadi 8,34 plus minus 0,03. Lalu selanjutnya pada kondisi gelap pada suhu 30 derajat Celcius, pada jam ke-0 itu warna injeksinya kuning pucat dengan pH 8,60 plus minus 0,1. Pada jam kedua warnanya menjadi kuning gelap dengan pH yang tetap, sedangkan pada jam keempat itu dicek lagi, warnanya menjadi oranye dengan pH yang menurun 8,24 plus minus 0,1. Sehingga dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa pada kondisi penyimpanan yang baik, yaitu pada suhu 4 sampai 8 derajat Celcius pada kondisi gelap, itu warnanya tidak berubah secara drastis ya, dan hanya dari kuning pucat menjadi kuning gelap dengan pH-nya yang hanya turun sedikit. Selain itu, nilai pH dari seluruh kondisi ini menurun, tapi hanya sedikit. Selain itu juga kisaran pH tersebut masih dapat diterima untuk injeksi intravena, yaitu pada pH 3 sampai 9. Lalu selanjutnya yaitu untuk metode HPLC untuk analisis komponen obat. Fase gerak yang digunakan pada HPLC ini yaitu campuran metanol dengan buffer sodium dihidrogen ortofosfat pH 4,4 dan perbandingan 5:95. Campuran ini dilewatkan melalui filter yang memiliki porositas 0,5 mikrometer, kemudian didegas menggunakan alat ultrasonik. Lalu buffer disiapkan mengikuti metode dari USP untuk kesetimbangan antara fase gerak dan fase diam. Lalu aliran ini dinaikkan secara bertahap dari 0 sampai menjadi 1 mili per menit dengan setiap penambahan 0,1 mili. Kemudian ekuilibrasi membutuhkan sekitar 10 volume kolom atau sekitar 20 menit. Puncak terelusi dan spesifikasi asam flavonolik dan amoksisilin yang sesuai dilacak menggunakan PC. Ini adalah hasil dari kromatogram HPLC untuk penentuan asam flavonolat 10 mikrogram per mili dan amoksisilin konsentrasi 10 mikrogram per mili. Secara bersamaan menunjukkan puncak yang tajam dan terpisah ya dengan baik di kedua obat dengan RT masing-masing. Untuk asam flavonolat ini bisa dilihat 3,98 menit, sedangkan amoksisilin pada 6,88 menit. Lalu yang selanjutnya yaitu uji sterilitas. Uji ini dilakukan dengan metode filter membran dan digunakan tripod soya broth sebagai media kultur bakteri, aerot, dan jamur. Berdasarkan hasil pada jurnal ini, tidak ditemukannya kekeruhan yang mengacu pada ketidakstabilan mikrobiologi pada semua kondisi penyimpanan. Oleh karena itu, pada semua kondisi penyimpanan memenuhi uji sterilitas ini. Jadi, berdasarkan pengujian pada jurnal ini dapat disimpulkan bahwa warna dan pH pada semua kondisi penyimpanan itu mengalami perubahan. Selain itu juga semua kondisi penyimpanan memenuhi uji sterilitas dan kondisi penyimpanan yang paling baik yaitu pada suhu 4 sampai 8 derajat Celcius pada kondisi gelap. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.